pelaksanaan webinar pada siang hari ini nanti bisa berjalan dengan mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asmi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa lafiyatan fil jasadina wa iyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma winalaina busakaratul maut wa najata minanar wal faidal kisab. Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wawan. Hadirin yang berbahagia, acara yang keempat yaitu Prakata Ketua Komunitas Belajar Kepala Sekolah Kabupaten Demak yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Wahyuningsih Rahayu, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kepada Ibu Wahyuningsih Rahayu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Bapak Haris Ibrahim, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, Bapak Ibu narasumber pada webinar Komunitas Kepala Sekolah Kabupaten Demak yang saya hormati. Semua peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Tuhan rahmat dan anugerahnya. Pada siang hari ini, kami Komunitas Belajar Kepala Sekolah Kabupaten Demak bisa menyelenggarakan kegiatan webinar yang kedua kalinya. Semua itu terjadi atas peran serta dan dukungan dari semua pihak, yang mana Komunitas Belajar Kepala Sekolah Kabupaten Demak ini beranggotakan baik guru-guru maupun kepala sekolah di Kabupaten Demak. Dalam komunitas ini non-profit oriented, tapi better for education khususnya untuk kita. Jadi memang kami dalam komunitas ini adalah ada tenaga sosial yang melaksanakan kegiatan secara sukarela. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Dinas, kami berdiri di bulan Oktober tahun 2020, kemudian dengan pengurusan saya Wahyuningsih Rahayu sebagai ketua, kemudian wakil ketua Ibu Keswati, kemudian sekretaris Bapak Wawan, kemudian untuk bendahara Ibu Mariati, untuk seksi kegiatan Ibu Soleka dan Humas Bapak Arif. Untuk kepengurusan semua terdiri dari kepala sekolah penggerak Demak, tapi untuk anggota kami dari seluruh kepala sekolah maupun guru di Kabupaten Demak yang berkenan untuk bergabung dengan komunitas belajar kepala sekolah yang pada tujuan utamanya untuk meningkatkan
kinerja dan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Itu harapan kami, mudah-mudahan nanti Bapak Kepala Dinas yang guru dan sekaligus berkenalan Mas, tolong cari guru yang lain di rumah saya dari Zoom. Akan dengan kepada kami semua untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Demak. Kemudian kegiatan hari ini yang diikuti oleh sebanyak 300 pendaftar melalui kegiatan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi saya lihat MM tadi peserta yang daftar sebanyak 300, ini yang sudah hadir sekitar 200. Mudah-mudahan semua peserta ini bisa melakukan kegiatan hari ini dengan baik dan bermanfaat untuk kinerja kita semuanya. Kami berharap ini Pak Kepala Dinas untuk membuka kegiatan ini sekaligus memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semua. Terima kasih. Bila ada Terima kasih Ibu Wahyuningsih Rahayu. Hadirin yang berbahagia, acara yang kelima yaitu sambutan sekaligus membuka acara webinar dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Kepada yang terhormat beliau Bapak Haris Wahyudi Ridwan, HP MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita wujudkan syukur kita karena kita bisa bertemu walaupun tidak dalam satu tempat tapi masih dalam kondisi sehat walafiat di tempat masing-masing, sehingga pada hari ini kami sampaikan kita wajib bersyukur karena dengan bertemunya kita di webinar ini menjadikan kita ajang silaturahmi. Salam serta salam tidak lupa kita aturkan Nabi besar Muhammad SAW di qouli Allahumma Muhammad. Yang kami hormati Ibu Ketua Komunitas Belajar Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan laporan dan juga yang kami hormati seluruh tim yang melaksanakan kegiatan ini, dan yang kami hormati seluruh peserta yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum saya melanjutkan dari apa yang menjadi maksud tujuan, maka salah satunya yang kami sampaikan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan bahwa saya sejak tanggal 4 Januari kemarin diberikan amanah untuk mengampu di Dinas Pendidikan. Salam kenal kami mohon untuk bisa bersama-sama bergabung untuk memajukan kota Demak, Kabupaten Demak yang tercinta ini. Demak itu adem tur kepenak kan. Mungkin dari peserta yang ada di sini, mungkin ada yang dari luar Demak, itu Demak itu singkatannya adem tur kepenak. Sehingga mewujudkan Demak termasuk maju dan sejahtera itu membutuhkan sebuah komitmen. Sehingga dari perkenalan ini saya Haris Wahyudi Ridwan, APMSI. Jadi tadi disebut Haris Ridwan Wahyudi. Memang paling enak itu memang Haris Ridwan Wahyudi. Karena memang penggalan kata yang diberikan oleh bapak saya, karena yang memberi nama itu bapak saya, sehingga Haris Wahyudi Ridwan itu nama yang disatukan kan begitu. Jadi 3 nama, ada nama Haris berdiri sendiri juga bisa, Wahyudi berdiri sendiri juga bisa, Ridwan berdiri sendiri juga bisa. Oleh karena itu ya alhamdulillah saya diberikan 3 nama besar. Ada mungkin Haris dengan
nama yang besar juga di masa-masa lalu, kemudian Wahyudi, demikian, apalagi Ridwan, begitu. Sehingga untuk perkenalan berikutnya mungkin bisa melalui media sosial, lewat WA group ataupun WA yang bisa japri kepada kami tentang anak istri kan begitu. Istri saya 1, alhamdulillah diberi karunia 3, anak saya yang sekarang di SMA, SMP dan SD. Mungkin dari sisi wajah gitu kan, itu saya wajah tua kan begitu. Di sisi bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, saya mungkin putra putri ibu, bapak ibu sekalian. Sehingga kalau ketemu kali putranipun kan lebih enak seperti itu, kita satu keluarga, sehingga pada saatnya nanti saya diundang juga tidak apa-apa lah. Jadi bicara dengan Pak kan, Haris kan begitu. Ya memang keakraban itu akan menjadikan kita akan semakin tahu masing-masing, sehingga kekuatan ini menjadi sebuah komitmen bersama yang tadi saya sampaikan untuk memajukan bidang pendidikan di Kabupaten Demak. Salah satunya hari ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa atas apa yang digagas dan dilaksanakan. Kalau tadi disampaikan mungkin beberapa bulan, kalau misalnya dimungkinkan 1 tahun itu beberapa kali, sehingga dengan itu akan menjadikan kita semakin akrab, menjadikan kita semakin tahu apa yang harus dilakukan dalam proses itu. Karena berkelanjutan itu adalah sebuah keinginan dan tentunya perubahan harus terjadi. Jadi ketika kita berbicara melalui forum yang harus datang bersama itu dulu, itu menjadi sebuah kewajiban. Bertatap muka, ketemu langsung seperti sekarang ini, itu di satu tempat mungkin akan berbeda memang dengan webinar, coro guyone, yo beda kan begitu. Tetapi maksud dan tujuan dari penyampaian kegiatan yang seperti ini menjadi sesuatu yang terbiasa sejak 2 tahun terakhir, yang salah satunya sebagai pendorong penggerak itu wabah corona. Jadi corona itu menjadikan kita menggunakan aplikasi, menggunakan fasilitas yang sudah kita juga punya. Kemudian hari ini kita laksanakan juga tanpa harus ketemu, dengan langsung di satu lokasi kita bisa bertemu untuk sama-sama mengeluarkan ide, pikiran, dan juga sebuah usul atas proses yang sekarang berjalan. Itu sedikit perkenalan tentang saya. Untuk yang lain nanti bisa lewat nomor telepon. Kalau nomor telepon mau dicatat dipersilahkan, nanti bisa japri di saya. Kalau misalnya nanti kok nggak dijapri, kok nggak dijawab, ya ampun saya kok pas dulu aja nomor telepon malah nggak dijawab-jawab. Lah mungkin karena kebetulan pegang telepon kan nggak setiap saat. Kadang saya pegang telepon pada saat rapat ada ini, sehingga nanti pada saatnya respon WA balik, tetap akan insya Allah saya akan respon atas proses itu. Oke. Bisa dicatat nomor saya 0857 8621 2276. Oke. 0857 8621 2276. Dari situ kita bisa save nomor. Salah satunya kita tahu lewat status. Di beberapa teman yang sudah saya save nomornya itu luar biasa. Beliau dengan berbagai sarana kegiatan. Salah satunya karya dari kegiatan teman-teman kita di dalam P5 ini. Salah satunya misalnya ada tampilan dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah proses penguatan atas kegiatan yang kita lakukan. Namun pada dasarnya kalau saya yang baca, karena baru literasi, saya baca literasi, jadi bukan karena saya sudah hadir bersama Bapak Ibu sekalian belum, tapi saya baru baca bahwa memang konsepnya tampil seperti itu. Tapi setidaknya kalau kayak gitu itu mungkin berbiaya besar gitu. Apakah memang harus begitu? Jadi saya mempertanyakan itu, apakah itu sudah jadi pertanyaan bagi para hadirin sekalian atau tidak. Tetapi setidaknya ketika kita bercerita atau melakukan kegiatan kaitan dengan penguatan P5 ini dengan karya, itu memang salah satunya adalah lewat tampilan-tampilan.
Nah, tetapi kesederhanaan dalam tampilan itu menjadi sebuah hal yang perlu dikuatkan. Jadi kita punya ajang TCF, Tembiring Creative Fund, itu juga bisa jadi penguatan dalam berproses. Tetapi untuk bisa menghubungkan antara kegiatan yang dilakukan oleh Kabupaten Demak secara umum dalam TCF, Tembiring Creative Fund itu dengan kegiatan penguatan yang dilakukan di T5 ini. Jadi artinya yang mau saya sampaikan di sini bahwa ketika tampilan-tampilan yang ada dalam rangka penguatan profil dari kegiatan yang dilakukan sebuah karya itu memang saya pikir diminimalisir agar bisa tetap fungsi dari proses itu tercapai, tetapi pembiayaan yang diminimalisir. Itu poin yang mau saya sampaikan dalam hal ini. Karena memang kita tahu bahwa ketika sudah ada peraturan menteri yang sudah dikeluarkan, kemudian kita bersama-sama mendukung dari proses. Di dalam hal ini adalah sekolah penggeraknya, terus kemudian guru penggeraknya. Nah, di situ ada beberapa item-item yang saya mau bangun setelah saya melaksanakan tugas nanti pada kesempatan yang berikutnya, bahwa yang kita mau adalah tools, sistem. Jadi menghubungkan sistem yang dibangun oleh kementerian dalam hal ini, kemudian komoditas yang ada di kita, potensi-potensi yang ada di kita jadikan sebagai sarana untuk bisa mencapai tujuan. Kenapa begitu? Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan itu dengan baik selama beberapa bulan yang lalu. Ini adalah hal yang berkelanjutan yang perlu sama-sama kita tahu. Dan hari ini tadi sudah akan dilaksanakan hari ini, yaitu Bapak Ibu narasumber yang akan menyampaikan tentang P5 di sekolahnya masing-masing. Kemudian dari situ kita bisa mengambil ide untuk kita bersama-sama juga melaksanakan hal yang sama, dan setelah itu mungkin terdokumentasi dengan baik. Saya pesankan ini kenapa? Karena jangan sampai saya belum tahu untuk proses hari ini itu terdokumentasi di mana, sehingga nanti pada saatnya bisa dibuka kembali. Kalau di live streaming YouTube bisa, kalau di Zoom terus kemudian di Zoom YouTube kan bisa. Saya tidak tahu untuk aplikasi Google Meeting ini keterbatasan saya mungkin nanti bisa diberitahukan, sehingga ini bisa jadi sarana untuk memberitahu lewat publik yang lain yang tidak harus hadir sekarang ini memperhatikan dari awal sampai akhir, tetapi di waktu lain itu bisa untuk datang dan melihat kembali apa yang dibicarakan dalam pertemuan kali ini. Kan ini pertemuan ini tidak untuk rahasia, artinya bisa dipublikasikan sehingga menjadi sebuah informasi balik bagi teman-teman kita yang lain yang kebetulan hari ini tidak sempat karena ada kegiatan yang lain, sehingga bisa ikut hadir lagi untuk bisa melihat lagi apa yang dibicarakan hari ini. Itu poin berikutnya, berkelanjutan maksud saya. Webinar yang terdahulu mungkin saya bisa diberikan linknya, nanti tak lihat, oh berarti yang kemarin dibicarakan ini, oh berarti yang kedua ini. Karena untuk Pak Wawan, Bu Mariati, kemudian Bu Kiswati dan Bu Wahyuningsih nanti pada saatnya menyampaikan bagaimana kondisi yang ada di tempat beliau masing-masing, sehingga itu menguatkan bagian lain, memberikan inspirasi baru untuk bisa dikerjakan di tempatnya sendiri-sendiri. Untuk berikutnya mungkin poin itu, kemudian dalam hal ini yang saya selalu sampaikan bahwa ketika kondisi sekarang ini kita lakukan dengan baik, bahwa di dalam melaksanakan tugas apa yang menjadi kewajiban kita harus berhubungan dengan baik. Di situ ada komunikasi, di situ ada koordinasi, di situ ada kolaborasi, di mana sistem terbangun mulai dari Bapak Ibu gurunya, Bapak Kepala Sekolah, kemudian operator mungkin yang juga membantu terhadap proses yang dilakukan untuk membuat dokumentasi yang baik. Karena dokumentasi yang baik ini menjadi sebuah ukuran ketika kita melihat kembali di waktu yang lain. Seperti hari ini, kita masih berproses kaitan dengan rawuhnya BPK ke kita, itu salah satunya kan mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Kalau tidak terdokumentasi dengan baik, tentunya akan ada pertanyaan. Nah, pertanyaan di WA grup itu biasanya opo yo gambar stiker. Terus
tenan pora gambar stiker dikirimkan. Itu dalam rangka komunikasi balik atas apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu saya berharap tentunya dengan kondisi real yang ada di sekarang ini tidak hanya pada posisi 180 derajat pengawasan, tapi kita harapkan ada supervisi secara langsung di 360 derajat yang ada di sekitar kita. Atasan kita menilai, teman kanan dan kiri kita juga menilai, terus kemudian anak didik kita juga menilai. Dengan begitu maka supervisi yang kita lakukan, nanti kita akan buat tools atas proses itu, sehingga menguatkan dokumen ketika kita membuat kepercayaan kepada publik, kepercayaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kepercayaan itu tidak hanya diberitahukan. Artinya ketika kepercayaan itu diberitahukan, ini loh percaya lo ke aku. Nah, itu berbeda ketika kepercayaan itu kita bangun dengan cara tindakan yang kita lakukan. Karena yang penekanan yang berikutnya yang akan saya sampaikan adalah KIP. K itu komitmen, I itu integritas, P dah ambil peran. Dari KIP ini diharapkan kepercayaan itu muncul dari luar bukan karena kita memberitahukan, tapi bagaimana tindakan kita bisa menunjukkan kepercayaan diberikan kepada kita. Tentunya setelah kepercayaan diberikan kepada kita, maka salah satunya adalah bahwa jangan sampai kepercayaan diberikan kepada kita itu kemudian kita abaikan. Nah, KIP itu komitmen terhadap tugas yang kita kerjakan, kemudian integritas terhadap apa yang kita lakukan, sama antara pikiran yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, dan juga ucapan yang kita lakukan. Jangan sampai ketiganya itu membuat orang tidak percaya lagi atas apa yang kita lakukan. Terus yang terakhir tadi saya sampaikan KIP, P yang terakhir ambil peran. Ketika panjenengan semua sudah pada posisi yang sekarang kemudian Bapak sekalian itu tidak ambil peran tugas pokok fungsi itu, maka itu akan dilakukan oleh orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Kalau itu atasan bawahan, maka atasan akan menilai, bisa mengganti Bapak Ibu sekalian yang posisi ada di sekarang, itu untuk bisa diganti karena tidak sesuai dengan KIP tadi, ora komitmen, ora iso dipercaya, kemudian perannya pun tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin itu, dan tentunya hari ini saya bangga sekali atas proses yang dilakukan ini. Ini kalau misalnya ini bisa terpublikasi dengan baik, maka menjadi satu poin bagi Kabupaten Demak bahwa pelaksanaan P5 yang ada di Kabupaten Demak salah satunya melakukan webinar ini. Setelah itu kemudian jadi sebuah dokumen yang kita bisa publikasikan. Kalau sering-sering dilakukan, monggo, mungkin kalau pas saya menyesuaikan jadwal nanti bisa hadir bersama Bapak sekalian dan masukan-masukan bisa disampaikan. Jadi mungkin itu saja. Nanti saya tidak bijak terlalu banyak mengambil waktu Bapak Ibu sekalian di siang hari ini. Tentunya kita semua bisa, salah satunya adalah membuat hati kita senang dengan bertemu dan silaturahmi. Kalau misalnya gambarnya tidak dimunculkan, nek wis ikut kan berarti mungkin ada kegiatan lain kan begitu. Kemudian ketika kita bertemu lihat gambar, oh ternyata Pak Haris itu seperti ini kan begitu. Jadi mungkin itu petiklah mangga dengan galah, jatuh dua menjadi terpencar. Cakep. Untuk mengucapkan bismillah dan semoga acara ini berlangsung lancar. Amin. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf dan semoga kita semua dalam performa yang terbaik. Dan salah satu yang selalu saya sampaikan, tetaplah jaga semangat untuk mempengaruhi. Tetaplah jaga semangat untuk mengaruhi. Saya yakin pengaruh itu terbaik dari panjenengan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam keterbatasan kita tahu potensi kita dan kita kuatkan untuk mencapai cita-cita. Sujudnya di bumi, doanya sampai ke langit dan selalu terkabul. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka acara ini dan monggo dipersilahkan pada seluruh hadirin sekalian dan tentunya kita akan ikuti kegiatan ini. Silakan. Saya kembalikan ke Terima kasih Bapak Haris yang sudah berkenan membuka acara webinar pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, di acara yang ke-6 yaitu
penyampaian materi webinar dari 4 narasumber. Nanti saya beri waktu untuk 1 narasumber itu sekitar 7 menit ya Bapak Ibu. Nah, untuk narasumber yang pertama nanti ini yang akan menyampaikan pertama kali yaitu Ibu Keswati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Keswati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Endang Setiawati sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haris Wahyudi Ridwan, APMSI, mohon maaf kalau salah sebut ya Pak. Oke, sebagai Kadinas. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan kami, ini sebenarnya tidak narasumber Pak, tapi sudah melakukan duluan sehingga kita bisa berbagi praktek baik gitu ya. Kemudian teman-teman Bapak Ibu guru semua, baik guru maupun kepala sekolah yang ikut hadir dalam Zoom ini. Perkenankan saya Keswati dari SD Harjo Winangun 2 Kecamatan Dempet. Ini adalah salah satu sekolah kami, salah satu sekolah penggerak tahap 1, sehingga kami bisa berbagi di kegiatan P5 di sekolahku. Perlu diketahui ini Pak Haris dan Bapak Ibu semua, ini pelaksanaan kurikulum merdeka tidak serentak tapi bertahap. Kami Katut Bejo yang pertama di tahap 1 ber-16 sekabupaten sekolah kami menjadi sekolah penggerak. Kemudian tahap 2 ada lagi, dan ini yang sangat-sangat merasa keberatan, agak dipaksa juga Pak Haris kemarin, yang IKM, pelaksanaan IKM kurikulum merdeka yang tahun ini menjelang tahun kedua ini, sehingga kami harus mengakomodir semuanya, baik yang sudah sekolah penggerak maupun yang pelaksana IKM. Nah, di kesempatan kali ini sebelumnya kami berempat nanti jangan dilihat kami sebagai kompetisi ya Bapak Ibu ya, tapi lihatlah kami sebagai referensi. Karena apa? Keadaan sekolah kita masing-masing. Ada yang sekolahnya di kota, ada yang di desa, ada yang pelosok lagi, ada yang di pantura di pinggir pantai, ada juga yang sekolahnya gemuk, istilahnya gemuk kalau di sini ya, muridnya yang di atas 300-an, ada yang sekolahnya sedang, yang 100-an, ada bahkan yang di bawah 100. Nah, ini kami di awal titip pesan, nanti pilahlah apa yang kita bagi, apa yang kita praktek baikkan yang sesuai dengan sekolah dan kondisi lingkungan masing-masing. Tidak bisa kita copy paste, wah saya pengen yang terbaik itu yang tadi muridnya banyak, sekolahnya bagus, selalu juara. Jenengan nanti malah tidak bisa nututi, ya, tidak bisa mengaktualisasikan apa yang seharusnya diberikan ke anak-anak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan di awal, sehingga nanti apa yang kami sampaikan berempat boleh dilihat, diamati, kemudian ditiru atau ATM ya, mana yang pas dengan kondisi sekolah masing-masing. Itu sesuai dengan insya Allah Pak Aris, kami selaku kepala sekolah akan tadi punya keep ya, komitmen itu kita sedang mengambil peran lah intinya, kalau tidak ya nanti terlindas zaman, ketinggalan kereta Pak Aris. Kemudian juga jadilah penyemangat tadi untuk mempengaruhi, kita sudah selalu mempengaruhi yang lain Pak Aris, insya Allah pengaruh yang positif itu ya di awal itu mungkin. Dan izinkan mungkin kami, karena hanya diberi waktu 7 menit, ini jangan dihitung ya Bu Host, pertama baru nanti setelah ini baru boleh kita dianu ya. Izinkan kami ingin memberikan praktek baik di sekolah kami tentang salah satu pemilihan P5 yang kami angkat. Karena ini banyak, ada 4 narasumber, saya hanya pilih salah satu yang kebetulan kami laksanakan di sekolah kami. Izinkan kami share screen. Lagi. Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah bisa dilihat? Sudah. Terima kasih. Kami akan mencoba berbagi praktek baik apa yang sudah kami laksanakan di sekolah kami. Kebetulan sekolah kami ada di desa Bapak Ibu, murid dengan murid yang kategori sedang, murid kami hanya 174.
nanti ada yang lebih dari kami dan kurang dari kami, monggo sesuaikan dengan kondisi. Ya, mungkin sebagian sudah pernah lihat SD kami. Nah, ini di awal-awal tahun pertama kami sebagai sekolah penggerak, saya rasa sama seperti Bapak Ibu semua ketika melaksanakan IKM awal-awal. Apa yang harus kita lakukan itu masih bingung. Nah, seiring berjalannya waktu, ada regulasi-regulasi yang menguatkan, kami selalu berproses dan belajar, akhirnya kami bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru, yang pertama yang perlu paham betul adalah harus dipahami panduan pembelajaran dan asesmen, kemudian panduan P5-nya. Karena apa? Di P5 ini terkait dengan P3-nya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang diajarkan secara intra. Kalau yang P5 diajarkan khusus ya, jadwal P5-nya selain di luar intra. P5 ini mempunyai waktu kisaran 20 sampai 30% dari jam intra kita keseluruhan ya. Ini yang di sekolah kami memilih P5-nya di semester ini adalah gaya hidup berkelanjutan dengan judul proyek Ayo Yuk Jajan Sehat. Karena apa kita memilih itu? Ada landasan atau latar belakang yang melatar belakangi sama sekolah kami memilih itu. Yang pertama adalah kondisi lingkungan anak-anak kita yang suka jajan. Padahal ini jajan tidak sembarang jajan yang bisa dikonsumsi, sehingga kita harus memberi pencerahan kepada mereka mana-mana yang termasuk jajanan sehat dan mana yang boleh dikonsumsi, mana yang tidak. Kemudian dari perencanaan berbasis data Erapot kita tahun ini kita sangat kurang di numerasi dan literasi dan masih ada perlu peningkatan di sana. Sehingga nanti untuk meningkatkan ini bagaimana caranya kita untuk mengambil P5-nya bisa menjelaskan itu semua. Kemudian di pembiasaan karakter, ini P5 kita juga akan melatih kejujuran dan keberanian. Kemudian yang ke ya, pembuktiannya nggak tampil loh. Gimana? Orangnya nggak tampil. Oh, masa nggak tampil? Maaf lah ya, wah, aku sudah cerita ngalor ngidul. Tampil enggak? Ya apa Bu? Sudah tampil belum? Belum, Bu. Oh, belum. Seluruh jendela. Saya ulang ya. Saya ulang untuk share screen-nya. Sorry. Mengapa tidak bilang dari tadi? Sudah tampil? Belum, Bu. Sudah? Belum, Bu Kiswati. Belum. Mungkin pakai Windows saja, Bu Kiswati. Ini mungkin penjelasan pakai all ini ya. Sudah tadi saya pakai yang jendela, tapi tidak bisa. Ini sudah bisa. Sudah tampil belum? Sudah. Sudah ya? Saya lanjut. Sampun tampil Oke. Mengapa Harji Winangun pilih tadi gaya hidup berkelanjutan dengan Yuk Jajan Sehat? Karena tadi ada beberapa hal yang melatar belakangi karena Erapot kita yang perencanaan berbasis datanya di numerasi literasi masih rendah. Kemudian kita ingin ada pembiasaan karakter melatih kejujuran dan keberanian. Kemudian penguatan P3-nya yang ada 6 itu ya, beriman bertakwa, benar kritis, mandiri, gotong royong dan kreatif. Sehingga kita pilih tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini kalau yang sekolah penggerak pasti sudah paham, sudah apa yang harus kita lakukan, langkah awal apa. Tapi bagi yang IKM, ini karena audien kita hari ini macam-macam, saya izinkan saya untuk mengawali langkah apa yang harus kita tempuh ketika kita menentukan P5. Nah, langkah yang pertama adalah memilih salah satu tema dalam satu semester minimal ya, karena dalam 1 tahun itu kalau baru pemula dianjurkan untuk 2 tema ya, 2 tema. Kalau untuk yang sudah berkembang itu mandiri bisa lebih dari 2 tema. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, tema di SD itu hanya 6 Bapak Ibu nggih, hanya 6. Tidak, kalau 8 ini ada miliknya Diksus, SMK dan Pendidikan Dasar dan Menengah. SD hanya 6, kearifan lokal, rekayasa teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan dan
Bangunlah Jiwa dan Ragaku. Monggo pilih yang sesuai dengan lingkungan sekolah Bapak Ibu. Pilih salah satu tema. Setelah memilih salah satu tema, karena di P5 ini adalah menguatkan P3 di intra, pilih elemen dan subelemen yang sesuai. Ya, ketika kita memilih dimensi beriman bertakwa, pilih elemen yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan nanti di P5. Kemudian misalnya di gotong royong, kepeduliannya, kolaborasinya elemennya, subelemennya saya pilih yang kerjasama, karena nanti ada kegiatan kerjasama di sana. Silakan ini disesuaikan dulu. Ini awal kita melaksanakan kegiatan P5. Tidak ujuk-ujuk kita milih tema inilah enggak. Tapi ada dasar di sana ketika kita memilih salah satu tema, kemudian subelemennya yang sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, di sekolah Bugis kebetulan ini adalah memilih gaya hidup berkelanjutan. Langkah awal apa yang harus dilaksanakan Bapak Ibu? Pertama adalah membuat modulnya, perencanaannya di awal tahun. Ketika kita sudah sampaikan sama KP kita, KP itu Komite Pembelajaran, dan kita membentuk tim fasilitator P5, kita rembuk, kita sesuai dengan latar belakang tadi yang kita ada di SD kita. Kira-kira yang matuk cocok itu yang mana, ya? Tidak ujuk-ujuk pilih tidak, tapi cocok yang mana. Nah, kebetulan SD kami di tahun pertama itu ada kebinekaan global, kemudian yang ini yang akan kami sampaikan adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini link yang bisa dilihat Bapak Ibu nanti, ada modul P5 dan yang satunya ini adalah dokumen-dokumen. Nah, izinkan saya cerita dari awal tentang P5 kita. Bentar ya. Nah, karena ini akun ID baru error, ini saya satu-satu. Nah, di awal ini kelihatan sudah dokumen saya, Google Doc saya. Halo Bapak Ibu, kelihatan? Sudah kelihatan cetu Mbak Ayuni. Mengapa kita pilih gaya hidup berkelanjutan dengan judul Jajan Sehat? Ini tadi latar belakang yang sudah kami sampaikan. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu bisa actionnya di sini terlihat. Rencananya apa saja yang mau dilaksanakan dilihat. Latar belakangnya apa sehingga memilih itu. Kemudian yang perlu disampaikan, diperhatikan sebelum memulai proyek. Ada membangun kesadaran dengan warga sekolah, terutama dengan orang tua wali murid harus paham betul ini apa yang harus kita laksanakan. Nah, kemudian kita coba untuk memilih tadi tema, kemudian subtema, dimensinya apa, subelemennya apa, targetnya apa. Kalau di tahun pertama itu adalah kelas 1-4, berarti fase A dan fase B. Kalau kita sudah tahun kedua, berarti fase A, B, C, karena kita ada kelas 1, kelas 4, dan kelas 25. Nah, ini nanti berkolaborasi, ada tim fasilitator yang dibentuk, dan ini menentukan aktivitas yang akan dilaksanakan di minggu-minggu pertama sampai akhir semester. Oke, ada macam-macamnya apa saja di sana. Ini sesuai dengan subelemen yang dipilih tadi yang di awal saya sampaikan. Nah, ini adalah aksinya, tahapnya. Minggu pertama, yang pertama tahap pengenalan, mencari data awal, pengenalan makanan olahan sehat, mencari makanan kesukaan. Nanti anak didata, disosialisasi, kira-kira ditanya di kelas masing-masing sesuai dengan tadi fase, mencari data makanan kesukaan apa saja, kemudian mengkalkulasi isu yang boleh dimakan, walaupun itu suka, tapi kalau tidak boleh dimakan kan tidak boleh kan gitu. Kemudian baru dikenalkan mengenal makanan sehat. Nah, di sini nanti akan melatih literasi siswa untuk memilih-milih tadi yang mana yang boleh, mana yang tidak. Kemudian ada storytelling, menemukan tujuan proyek dan perencanaan, kemudian pengembangan dasar. Ini adalah proses-proses di minggu-minggu yang sudah diberi poin-poin, akan disampaikan di minggu pertama, kedua, ketiga, sampai 1 semester selesai. Termasuk ini ada kegiatan wawancara narasumber, membuat daftar poster, finalisasi poster. Ini harus direncanakan dari awal. Kemudian icip-icip makanan, simulasi jualan, sampai ke nanti mereka bisa jualan. Kalau di sekolah kami ini adalah modelnya kami laksanakan di hari Sabtu. Jadwal P5 kita ngeblok 1 minggu 1 hari, tidak setiap hari ada gitu. Dan di sana kita adakan namanya market day. Tapi
di awal proses itu tidak ujuk-ujuk minggu pertama ada jualan marketing enggak, tapi tadi ada pemilihan daftar kesukaan makanan, terus makanan sehat yang bagaimana itu disosialisasikan per minggu dan ada jadwal di sini nanti. Kemudian yang dilatih kemandirian, ini ada kasus kemarin ya, ada jumlah makanan, harga makanan tidak pas dengan uang masuk. Nah ini jadi PR buat kita, refleksi buat kita, evaluasi buat kita, berarti ada ketidakjujuran di sana, baru kita adakan untuk itu tadi refleksi. Nah ini aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di jam-jam pertama, berapa jam tatap muka, memulai proyek, menanyakan makanan tadi yang sering dikonsumsi, harus tercatat di sini semua rencana sampai nanti akhirnya bisa selesai 1 semester P5 yang kita laksanakan, baik dari awal sosialisasi, kemudian pemilihan makanan, manfaat makanan sehat, sampai memasak olahan sendiri. Kemudian ada anak dilatih jualan. Di sini jualan untuk melatih anak tadi 1 kejujuran, 2 keberanian, dan itu tadi ada. Maaf Bu Keswati, ini waktu sudah berjalan 9 menit. Oh, saya tambah sedikit ya Bu. Oke, siap. Nah ini intinya tips, dan akan saya berikan juga ini kegiatan kita yang sudah kita laksanakan di awal dari minggu pertama sampai semester akhir itu apa? Pertama sosialisasi, terus kemudian pemilihan tadi daftar kesukaan makanan, terus makanan sehat yang mana, manfaatnya apa, sampai anak bisa memilih, memilah, dan akhirnya memasak secara kelompok. Kita ada target di sana per kelompok untuk setor membawa makanan yang akan dijajankan di sekolah kita. Nah ini sampai ada icip-icip juga kurang rasa apa, dan akhirnya ada market day di terakhir. Di sini bukan kewirausahaan yang kita tampilkan, tapi proses tadi dari hidup bergaya berkelanjutannya, bukan masalah uang untung ruginya, tapi anak bisa literasi, anak bisa numerasi. Proses itu yang kami tonjolkan di kegiatan P5 kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi apa yang kita praktekkan di SD kami.